telah melakukan pemetaan kerawanan di 444 kelurahan atau desa di 7 kabupaten dan 1 kota. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Papua mencatat setidaknya terdapat 3 kategori atau indikator paling tinggi sebagai TPS dengan potensi konflik tinggi atau TPS yang paling rawan. 3 indikator kerawanan itu yang paling tinggi adalah TPS yang memiliki pemilih yang tidak memenuhi syarat. Pada indikator ini tersebar di 733 TPS. Indikator kedua adalah TPS yang memiliki pemilih berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Pada indikator ini tersebar di 408 TPS. Dan indikator ketiga adalah TPS yang memiliki pemilih khusus saat pemilu 2024. Indikator ini tersebar di 377 TPS. Dari hasil pemetaan yang dilakukan, tadi sudah disampaikan ada 9 indikator potensi TPS rawan yang paling banyak terjadi. Itu kurang lebih ada 7 kategori, dari 7 indikator paling tinggi itu 3 paling tinggi itu ada di TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat, itu ada 733. Lalu ada 408 TPS yang terdapat pemilih disabilitas, dan kemudian yang ketiga itu 377 TPS yang terdapat potensi daftar pemilih khusus pada saat pemilu 2024. Yofrey mengatakan pengambilan data TPS rawan yang dilakukan selama 6 hari sejak tanggal 10 sampai 15 November tersebut menggunakan variabel indikator potensi TPS rawan, di antaranya penggunaan hak pilih yang tidak penuhi syarat, TPS dengan pemilih disabilitas, DPT dengan riwayat sistem noken yang tidak sesuai ketentuan, kemudian riwayat TPS dengan riwayat PSU, lalu indikator lain berkaitan dengan politik uang, politisasi SARA, netralitas hingga variabel terkait lokasi TPS. Lalu untuk 7 indikator potensi TPS rawan yang banyak terjadi, kalau tadi itu paling banyak terjadi, yang ini banyak terjadi itu misalnya ada 200 TPS yang terdapat riwayat terjadi kekerasan di TPS, kemudian ada 195 TPS yang terdapat penyelenggara pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas. Yang ketiga ada 158 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik. Dalam acara apel siaga masa tenang pemungutan dan perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Papua pada Senin 25 November kemarin, Bawaslu Papua meminta penyelenggara pemilu semua tingkatan untuk melakukan tindakan antisipasi berdasarkan hasil pemetaan di atas. Nanti akan disampaikan secara resmi dalam surat tertulis berkaitan berdasarkan pemetaan TPS rawan ini. Kami mengharapkan kepada KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Kemudian berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik maupun gangguan listrik dan jaringan internet. Dari 9 kabupaten di Provinsi Papua, hanya Kabupaten Mambramo Raya yang belum didata karena keterbatasan sarana pendukung. Meski begitu, semua pihak diminta untuk memantau dan memastikan pilkada besok berlangsung lancar dan aman. Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 26 indikator, diambil dari sedikitnya 444 kelurahan atau desa di 7 kabupaten dan 1 kota, kecuali Kabupaten Mambramo Raya dikarenakan kendala jaringan internet sehingga datanya belum bisa diinput, yang melaporkan ke kerawanan TPS di wilayahnya. Mohon perhatian, 1, 2